Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ada puluhan anggota TNI Angkatan Udara yang menyerang sejumlah rumah, warung, dan kendaraan warga di Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Penyerangan ini diduga terkait sengketa lahan antara pihak warga dengan TNI Angkatan Udara. Puluhan anggota TNI Angkatan Udara yang belum diketahui asal kesatuannya merusak rumah, warung makan, serta kendaraan warga. Aksi ini juga terlihat dikawal oleh sejumlah oknum anggota POM Angkatan Udara. Meski sempat membuat warga ketakutan, sejumlah warga akhirnya membalas tindakan tersebut dengan melempar batu ke arah anggota TNI Angkatan Udara. Tindakan ini diketahui dipicu oleh penolakan warga wilayah Karangsari atas rencana pembangunan rumah susun sewa prajurit TNI Angkatan Udara seluas 1,5 hektar. Warga mengklaim tanah yang disengketakan merupakan bagian dari 260 hektar tanah warga yang sudah dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1995. Sementara itu pihak TNI Angkatan Udara berpegang pada registrasi aset negara di bawah Kementerian Pertahanan. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Ratusan warga Jalan Polonia, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, ricuh dengan TNI Angkatan Udara saat warga memblokade jalan di kawasan itu. Kericuhan terjadi akibat konflik kepemilikan lahan di Lanut Suwondo, Medan. Warga Sari Rejo marah karena TNI Angkatan Udara setempat mematok batas lahan yang dianggap milik negara dan dikelola oleh Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahuinya langsung memprotes dan memblokade jalan dengan membakar ban di kawasan itu. Aksi blokade jalan ini juga sempat memicu bentrok antar warga dan aparat TNI Angkatan Udara. Warga Sari Rejo mengaku TNI Angkatan Udara tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim tanah di kawasan itu. Karena Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sudah menyatakan tanah ini milik warga. Namun TNI Angkatan Udara juga mengklaim memiliki data lengkap tentang kepemilikan tanah di kawasan itu. Putusan Petun nomor 140 bahwa tanah itu juga dimenangkan oleh masyarakat. Nah, hari ini Auri menyerobot tanah kami, memasang patok jam 4 pagi menurut masyarakat yang melihat. Secara clear and clean bisa saya sampaikan adalah lahan ini berstatus inventaris negara, ya, inventaris negara Kementerian Pertahanan, kemudian TNI Angkatan Udara, dan dalam hal ini di bawah pengelolaan. Petugas Polsek Depok Timur Sleman menangkap seorang pelajar SMK lantaran mengedarkan uang palsu. Uang palsu tersebut diedarkan tersangka hingga ke wilayah Jakarta. Terungkapnya kasus uang palsu tersebut berawal dari ditangkapnya dua mahasiswa yang hendak membeli rokok menggunakan uang palsu. Dari pengakuan kedua pelaku, mereka memperoleh uang palsu tersebut dari seorang pelajar SMK berinisial IS. IS yang masih duduk di kelas 2 sebuah SMK tersebut sudah lebih dari 5 bulan mengedarkan uang palsu. Kembali. Petugas kepolisian Polresta Barelang Batam menggerebek arena perjudian. Dari lokasi, petugas menyita mesin judi beserta para pemain judi. Penggerebekan arena perjudian ini dilakukan di Kampung Aceh yang berada di kawasan industri Batamindo, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari lokasi tersebut, petugas menyita berbagai jenis mesin permainan ketangkasan dan sejumlah uang tunai jutaan rupiah yang diduga sebagai uang judi. Selain itu, petugas juga mengamankan 7 orang yang sedang berada di arena tersebut.
Ratusan pengemudi ojek online di Kota Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor ojek online. Mereka menuntut tarif angkutan dinaikkan. Niat pengemudi ojek untuk bertemu dengan pihak manajemen gagal lantaran pihak manajemen tidak mau menemui mereka. Unjuk rasa tersebut digelar pengemudi ojek menyusul sejumlah kebijakan perusahaan yang mereka nilai merugikan para pengemudi. Selain dinilai kerap menerapkan kebijakan yang merugikan pengemudi juga menilai pihak perusahaan telah berlaku otoriter, yakni dengan menurunkan tarif angkutan Gojek, di mana sebelumnya tarif normal per 1 km yakni Rp4.000, namun kini hanya Rp2.000 per 1 km. Pada rapat darurat ada 7 opsi yang akan disampaikan. Salah satunya adalah tolong nilai itu, harga itu naikkan kembali seperti sedia mula. Kembali di Metro Siang, pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Ya, sejumlah anggota DPD RI di Arab Saudi ikut memantau langsung persiapan prahaji. Rifai Pamori akan melaporkan selengkapnya dari Madinah, Arab Saudi. Rifai, apa yang menjadi sorotan utama dari hasil kunjungan anggota DPD RI di Madinah? Kunjungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dilakukan selama 2 hari di Arab Saudi, khususnya dimulai dari kota Madinah. Mengapa kota Madinah dipilih terlebih dahulu oleh DPD RI, Iqbal dan juga Zilvia? Karena di kota inilah gelombang 1 dari jamaah haji Indonesia berdatangan. Dan hingga saat ini, sebelum kami menyampaikan sorotan utama dari DPD RI, seluruh jemaah haji Indonesia yang telah berdatangan sudah mencapai 29.000 lebih jemaah, dan ini akan terus bertambah. Oleh karena itu, perhatian dari DPD RI adalah melihat bagaimana pemondokan dan juga kesehatan dari para jemaah. Untuk pemondokan dikunjungi beberapa hotel secara acak di 4 sektor utama yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Banyak hal yang diapresiasi oleh pihak DPD RI yang dipimpin langsung oleh salah satu pimpinannya, yaitu Sadili Karim. Di antaranya lah upgrade dari hotel berbintang dari bintang 3, kebanyakan saat ini dari seluruh hotel tersebut sudah naik grade-nya menjadi bintang 5. Dan kondisi-kondisi lainnya yang masih diberikan saran atau masukan diantaranya adalah bagaimana kenyamanan dari akomodasi yang ada di sekitaran Masjid Nabawi dan juga jarak. Lalu kemudian dari segi kesehatan, kemarin sempat dikunjungi klinik kesehatan haji Indonesia yang berada di kota Madinah untuk kemudian melihat bagaimana secara langsung para petugas medis dari Kementerian Kesehatan ini bertanggung jawab terhadap seluruh keluhan gangguan kesehatan yang dialami oleh jemaah haji Indonesia. Banyak apresiasi positif yang diberikan oleh DPD RI karena penanganan dari seluruh jamaah di sini diberikan solusi yang terbaik untuk kemudian diberikan pengobatan dan perawatan. Zilvia. Rifai, bagaimana tanggapan petugas Haji Dakar Madinah menyikapi masukan dan pernyataan dari anggota DPD RI? Ada beberapa hal yang kemudian menjadi pernyataan dari DPD RI. Sebelum kami memberikan beberapa hasil dari tanggapan Kepala Daerah Kerja Madinah dalam bentuk grafis, kami sajikan dulu pernyataan dari salah satu pimpinan yang datang ke wilayah Madinah sebagai tim prahaji dari DPD RI Komite 3 yang membawahi bidang keagamaan, kesehatan, dan juga pendidikan serta sosial budaya. Sadili Karim menyatakan ada satu hal selain kesehatan dan juga akomodasi terkait dengan kedatangan di bandara, yaitu terkait bagasi ada beberapa masukan. Berikut pernyataan dari Sadili Karim. Harus betul-betul dia ada catatan ini setiap kloter ada catatannya, sehingga artinya dari sana di sini kan sekarang mah udah teknologi canggih ya, tinggal gitu. Sehingga ya semua juga sistem, sehingga memang ini yang menjadi kemudahan kita dan kelancaran daripada jemaah haji. Dan saatnya kami lanjutkan dengan apa yang menjadi tanggapan dari perwakilan pemerintah yang merupakan petugas penyelenggaraan ibadah haji di wilayah Madinah. Ada beberapa grafis yang kemudian kami susun terkait dengan apa yang menjadi pernyataan atau bisa dikatakan sebagai jawaban pemerintah atas kunjungan dan masukan dari DPD RI. Di antaranya adalah pemerintah Indonesia telah menyiapkan seluruh akomodasi yang berada di wilayah Mekah dan Madinah terkait dengan 5 standar, yaitu kualitas dari pemondokan,
kemudian wilayah, jarak, administrasi atau perjanjian, dan yang terakhir tentunya dari segi harga agar sesuai dengan pakem yang telah disesuaikan oleh pemerintah melalui anggaran yang telah ditetapkan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH di tahun 2016. Lalu kemudian yang menarik adalah kita simak terkait dengan keberadaan pemondokan di wilayah Madinah karena tim DPD RI Komite 3 ini menangani terlebih dahulu permasalahan akomodasi yang ada di wilayah Madinah sebagai kota pertama. Di Madinah seluruh pemondokan berada di wilayah Markaziyah. Wilayah Markaziyah ini sebagai keterangan saja bahwa dekat dengan Masjid Nabawi atau di ring 1 di kompleks Masjid Nabawi, jarak terjauh pemondokan hanya sekitar 400 hingga 500 meter dari Masjid Nabawi sehingga memberikan kenyamanan kepada jemaah untuk melakukan ibadahnya. Yang terakhir tentunya yang harus dipahami juga bahwa pemondokan yang ada di wilayah Madinah ini sesuai dengan kapasitas dari hotel yaitu bintang 5 di mana lobinya luas dan pelayanan resepsionisnya 24 jam dan yang paling utama tentunya adalah kenyamanan dari seluruh fasilitas yang terdapat di dalam hotel. Demikian sementara informasi yang bisa kami sampaikan dari Madinah, Arab Saudi, Zilvia. Rifai Pamonde, terima kasih. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ada puluhan anggota TNI Angkatan Udara yang menyerang sejumlah rumah, warung dan kendaraan warga di Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Penyerangan ini diduga terkait sengketa lahan antara pihak warga dengan TNI Angkatan Udara. Puluhan anggota TNI Angkatan Udara yang belum diketahui asal kesatuannya merusak rumah, warung makan, serta kendaraan warga. Aksi ini juga terlihat dikawal oleh sejumlah oknum anggota POM Angkatan Udara. Meski sempat membuat warga ketakutan, sejumlah warga akhirnya membalas tindakan tersebut dengan melempar batu ke arah anggota TNI Angkatan Udara. Tindakan ini diketahui dipicu oleh penolakan warga wilayah Karangsari atas rencana pembangunan rumah susun sewa prajurit TNI Angkatan Udara seluas 0,5 hektar. Warga mengklaim tanah yang disengketakan merupakan bagian dari 260 hektar tanah warga yang sudah dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1995. Sementara itu pihak TNI Angkatan Udara berpegang pada registrasi aset negara di bawah Kementerian Pertahanan. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Ratusan warga Jalan Polonia, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, ricuh dengan TNI Angkatan Udara saat warga memblokade jalan di kawasan itu. Kericuhan terjadi akibat konflik kepemilikan lahan di Lanut, Suwondo, Medan. Warga Sari Rejo marah karena TNI Angkatan Udara setempat mematok batas lahan yang dianggap milik negara dan dikelola oleh Lanut, Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahuinya langsung memprotes dan memblokade jalan dengan membakar ban di kawasan itu. Aksi blokade jalan ini juga sempat memicu bentrok antar warga dan aparat TNI Angkatan Udara. Warga Sari Rejo mengaku TNI Angkatan Udara tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim tanah di kawasan itu. Karena Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sudah menyatakan tanah ini milik warga. Namun TNI Angkatan Udara juga mengklaim memiliki data lengkap tentang kepemilikan tanah di kawasan itu. Oke ya. Putusan Petun nomor 140 bahwa tanah itu juga dimenangkan oleh masyarakat. Nah, hari ini Auri menyerobot tanah kami, memasang patok jam 4 pagi menurut masyarakat yang melihat. Secara clear and clean bisa saya sampaikan adalah lahan ini berstatus inventaris negara, ya, inventaris negara Kementerian Pertahanan, kemudian TNI Angkatan Udara dan dalam hal ini di bawah pengelolaan. Petugas Polsek Depok Timur Sleman menangkap seorang pelajar SMK lantaran mengedarkan uang palsu. Uang palsu tersebut diedarkan tersangka hingga ke wilayah Jakarta. Terungkapnya kasus uang palsu tersebut berawal dari ditangkapnya dua mahasiswa yang hendak membeli rokok menggunakan uang palsu.
Dari pengakuan kedua pelaku, mereka memperoleh uang palsu tersebut dari seorang pelajar SMK berinisial IS. IS yang masih duduk di kelas 2 sebuah SMK tersebut sudah lebih dari 5 bulan mengedarkan uang palsu. Kembali. Petugas kepolisian Polresta Barelang Batam menggerebek arena perjudian. Dari lokasi, petugas menyita mesin judi beserta para pemain judi. Penggerebekan arena perjudian ini dilakukan di Kampung Aceh yang berada di kawasan industri Batamindo, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari lokasi tersebut, petugas menyita berbagai jenis mesin permainan ketangkasan dan sejumlah uang tunai jutaan rupiah yang diduga sebagai uang judi. Selain itu, petugas juga mengamankan 7 orang yang sedang berada di arena tersebut. Ratusan pengemudi ojek online di Kota Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor ojek online. Mereka menuntut tarif angkutan dinaikkan. Niat pengemudi ojek untuk bertemu dengan pihak manajemen gagal lantaran pihak manajemen tidak mau menemui mereka. Unjuk rasa tersebut digelar pengemudi ojek menyusul sejumlah kebijakan perusahaan yang mereka nilai merugikan para pengemudi. Selain dinilai kerap menerapkan kebijakan yang merugikan pengemudi juga menilai pihak perusahaan telah berlaku otoriter, yakni dengan menurunkan tarif angkutan Gojek, di mana sebelumnya tarif normal per 1 kilometer yakni Rp4.000, namun kini hanya Rp2.000 per 1 kilometer. Kenyamanan dari akomodasi yang ada di sekitaran Masjid Nabawi dan juga jarak. Lalu kemudian dari segi kesehatan kemarin sempat dikunjungi klinik kesehatan haji Indonesia yang berada di Kota Madinah untuk kemudian melihat bagaimana secara langsung para petugas medis dari Kementerian Kesehatan ini bertanggung jawab terhadap seluruh keluhan gangguan kesehatan yang dialami oleh jemaah haji Indonesia. Banyak apresiasi positif yang diberikan oleh DPD RI karena penanganan dari seluruh jamaah di sini diberikan solusi yang terbaik untuk kemudian diberikan pengobatan dan perawatan. Zelvia. Rifai, bagaimana tanggapan petugas Haji Dakar Madinah menyikapi masukan dan pernyataan dari anggota DPD RI? Ada beberapa hal yang kemudian menjadi pernyataan dari DPD RI. Sebelum kami memberikan beberapa hasil dari tanggapan Kepala Daerah Kerja Madinah dalam bentuk grafis, kami sajikan dulu pernyataan dari salah satu pimpinan yang datang ke wilayah Madinah sebagai tim prahaji dari DPD RI Komite 3 yang membawahi bidang keagamaan, kesehatan, dan juga pendidikan serta sosial budaya. Sadil Karim menyatakan ada satu hal selain kesehatan dan juga akomodasi terkait dengan kedatangan di bandara, yaitu terkait bagasi ada beberapa masukan. Berikut pernyataan dari Sadil Karim. Harus betul-betul dia ada catatan ini setiap kloter ada catatannya, sehingga artinya dari sana di sini kan sekarang mah udah teknologi canggih ya, tinggal gitu. Sehingga ya semuanya bersistem, sehingga memang ini yang menjadi kemudahan kita dan kelancaran daripada jemaah haji. Dan saatnya kami lanjutkan dengan apa yang menjadi tanggapan dari perwakilan pemerintah yang merupakan petugas penyelenggaraan ibadah haji di wilayah Madinah. Ada beberapa grafis yang kemudian kami susun terkait dengan apa yang menjadi pernyataan atau bisa dikatakan sebagai jawaban pemerintah atas kunjungan dan masukan dari DPD RI. Di antaranya ada 7 opsi yang akan disampaikan. Salah satunya adalah tolong nilai itu, harga itu naikkan kembali seperti sedia mula. Kembali di Metro Siang, pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Ya, sejumlah anggota DPD RI di Arab Saudi ikut memantau langsung persiapan prahaji. Rifai Pamori akan melaporkan selengkapnya dari Madinah, Arab Saudi. Rifai, apa yang menjadi sorotan utama dari hasil kunjungan anggota DPD RI di Madinah?
Kunjungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dilakukan selama 2 hari di Arab Saudi, khususnya dimulai dari kota Madinah. Mengapa kota Madinah dipilih terlebih dahulu oleh DPD RI, Iqbal dan juga Zilvia? Karena di kota inilah gelombang 1 dari jamaah haji Indonesia berdatangan. Dan hingga saat ini, sebelum kami menyampaikan sorotan utama dari DPD RI, seluruh jemaah haji Indonesia yang telah berdatangan sudah mencapai 29.000 lebih jemaah, dan ini akan terus bertambah. Oleh karena itu, perhatian dari DPD RI adalah melihat bagaimana pemondokan dan juga kesehatan dari para jemaah. Untuk pemondokan dikunjungi beberapa hotel secara acak di 4 sektor utama yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Banyak hal yang diapresiasi oleh pihak DPD RI yang dipimpin langsung oleh salah satu pimpinannya, yaitu Sadli Karim. Di antaranya lah upgrade dari hotel berbintang, dari bintang 3 kebanyakan saat ini dari seluruh hotel tersebut sudah naik grade-nya menjadi bintang 5. Dan kondisi-kondisi lainnya yang masih diberikan saran atau masukan diantaranya adalah bagaimana